waktu aku gabung di fans clubnya Radio SK. Radio SK tuh Radio SK. Radio SK, Radio Senyum Ketawa. Senyum Suara Ketawa. Kejayaan. Itu tahun berapa itu? Tahun 90, 89 90-an. 90-an. Baru lahir gua juga berarti. sama. Sama. Karena kan SK itu candra di mukanya komedian-komedian di Indonesia ya. Hampir 65% pada saat itu ada di situ semua. Ada band humor juga namanya Toilet Orchestra. Toilet ada. Apa sih plesetannya toiletnya Mas Adianes. Nah, itu anak-anak UI semua. Istri kenal lebih? Hah? Istri kenal? Enggak. Istri nggak kenal juga? Enggak kenal. Semua. Bisa kawin lagi tuh kalau gitu. Selamat datang di Kilabit Citra. Di balik artis, teman-teman, di setiap komedian yang saya tahu dan saya kenal, selalu ada sosok ini. Dulu rambutnya masih hitam, sekarang udah putih. Tapi jangan salah, rambut putih bukan berarti dia sudah tua, tapi pengalamannya semakin banyak. Amin. Saya perkenalkan langsung, namanya Gio Jimmy. Wih! Thank you. Jim. Siap. Manggilnya apa? Gio apa Jimmy ya gue? Bebas lah. Bebas ya? Gio. Iya. Tapi gue lebih manggilnya Jimmy sih. Ya. Event pertama yang pertama lu kerjain apa sih sebelum masuk ke industri ini? Ketika lu masih anggap aja nol lah. Masih mungkin putih abu-abu. Siap. Masih putih abu-abu ya? Lu pertama ya, kali ngerjain, ini apa sih ini? Apa lu pertama kali eventnya? Pertama kali kerjaan, kalau yang profesional, apa yang sebelum profesional ya lu anggap ini pekerjaan gini. cuma dapat duit, cuma dapat teh kotak. Ya itu waktu aku gabung di fans clubnya Radio SK. Oke, SK tuh? Radio SK tuh. Radio SK. Radio SK, Radio Senyum Ketawa. Suara Kejayaan. Itu tahun berapa itu? Tahun 90, 89 90-an. 90-an. Baru lahir gua juga berarti. sama. Ya, itu awalnya kita bergabung di situ jadi fansnya Radio SK. Ya, apa ya? Karena kan SK itu candra di mukanya komedian-komedian di Indonesia ya. Hampir 65% pada saat itu ada di situ semua. Sorry, waktu itu kan dari Radio SK, kemudian dia di fans club ya? Ya, fans club itu karena radionya namanya Radio SK, Radio Senyum Ketawa, si fans clubnya namanya SKAK. Senyum Ketawa Asal Kreatif. Asik. Jadi ya, kegiatan-kegiatannya kita sebagai pendengar itu sama si Radio SK atau senior kita tuh si komunitas saja tuh ya. Fans ini ada kegiatan. Dibuat kayak radio lain kan cuma nongkrong-nongkrong aja, ini kita ada kegiatan. Oh, dikasih lo kreatif bikin event dong, bikin apa dong gitu ya kurang lebih ya. Ada teater, ada fotografi, ada band yang ngedance, ada kayak gitu. Mungkin kan kalau sekarang kan radio tuh udah jarang lah ya. Iya. Apalagi ngomongin radio yang komedi. Nggak tahu saya SK masih ada apa nggak? Udah nggak ada ya. Nah, setelah dari sana kan dari komunitas, dari fans club itu. Terus katanya gue denger sempat ngebantuin Bagito. Ya, dari awalnya aku masuk jadi fans club, kan kenal tuh semua komedian-komedian sama penyiar Radio SK itu, ya bergaul gitu. Pas Bagito pada saat itu lagi naik ya, lagi naik sama Bagito aku diajak untuk bantuin waktu itu dia bakso di RCTI. Oke, program bakso RCTI. Nah, aku diajak
masuk jadi ini apa wardrobe, kostum. kostum nyiapin. Baso tuh Bagito Show. Bagito Show di RCTI. Tahu nggak Bagito? Ada namanya program di RCTI waktu itu namanya Baso, yaitu Bagito Show. Nah. Oh jadi bantuin wardrobe-nya Bagito. Wardrobe-nya Mas Miing, Mas Didin, Mas Unang. Dapat berapa duit waktu itu? Waktu itu satu episode 150 ya. Itu tahun 94. Banyak sih. Gede ya waktu itu gede. 150, 200 lah gitu. 200 ribu. Keren sih ya. Terus dari situ berkembang nih perjalanan. Berkembang dari situ yang tadi aku bilang kan ada Patrio, ada Diamor, ada yang tadi Almarhum Taufik Sapala, Snugi juga di situ. Banyak deh, Mat Solar, Mas Tukul, Rupa Diwiyanti. Banyak juga ya berarti? Banyak komediannya. Komedian Indonesia waktu itu? Yang lu bantuin semua itu? Awalnya Bagito, setelah dari Bagito bantuin Patrio juga. Patrio, oke. Waktu itu dia punya Ngelaba, program di Ngelaba, TVRI, ya. Ngelaba. Sama kerjanya juga ngurusin kostum mereka. Oh, belum masuk ke manajeran itu belum. Masih kru. Sama duitnya sekitar 150 sampai 200 ribuan. Sekitar gitu. Oke. Itu berarti udah berapa tahun Ji? Kalau dari awal kerja ya di Bagito itu tahun 94. 93 94. Nah, terus berjalannya waktu nih. Kan belajar namanya yang saya tahu juga artis manajer di tahun itu tidak ada sekolahnya lah ya. Ya, betul. Ya tidak ada sekolahnya. Kemudian berkembang dari belajar di lapangan, akhirnya mengerti tentang caranya begini ya, caranya begitu. Nah terus kira-kira nih menurut lu ya, ada nggak sih artis yang saat itu udah, Ji pegang gue deh, manajerin gue deh, yang saat itu ya? Pada saat itu kan aku belum kepikiran untuk megang tuh Mas, masih masih kru kan pada saat itu. Nah, yang aku dapat dari bekerja di Bagito itu nggak hanya cuma aku kerja, tapi pada saat itu manajemennya Bagito tuh emang bagus. Oke. Manajemennya beda sama komedian yang lain. Dia udah emang lebih modern lah, lebih kuat ya. Gitu ya udah. Akhirnya pas aku jadi manajer ya aku dapat ilmunya tuh yang dari Mas Miing itu khususnya tuh. Gimana memanage artis, terusnya kalau mereka off air tuh sekarang pun akan polanya Mas Miing itu diikutin juga sama yang aku sekarang gitu. Dulu gitu. Jadi kalau ada kerjaan off air gitu di satu instansi itu Mas Miing udah ngirim, ada almarhum Mas Andri. Andri 24 ya. Andri 24. Ya, terakhir dia manajernya Mas Indro Warkop ya. Sebelumnya dia sama aku. Nah, jadi Mas Miing tuh misalkan perusahaan BUMN nih, ya udah itu ntar Mas Miing ngirim kalau udah deal nih ya, ngirim tuh timnya tuh untuk sebelum mereka tampil, misalkan tampil malam nih jam 7 malam, ada tuh tim yang udah mencari tahu data-data, product knowledge data kan udah ada tuh by phone atau dia meeting. Nah pas hari H-nya baru dia ada cari tambahan tuh kreatifnya apa untuk nanti jadi satu bahan lawakan atau materi gitu. Kan di momen-momen itu yang paling mungkin orang tidak menganggap bahwa sekarang Gio enak nih katanya. udah duitnya udah banyak, terus artisnya udah top. Kan pasti zaman dulu juga kayak ngangkutin barang itu. Sempat lo lakuin itu? Iya. Jadi kalau di Bagito itu Bagito, Patrio sama Diamor itu lebih ke yang tadi itu backdrop. Jadi kalau di Bagito kita ada satu mobil yang isinya kostum-kostum untuk kebutuhan syuting. Oke. Jadi mau apa? Yang misalkan tema kali ini tentang pos ronda. Ada yang jadi Hansip, Mas Didin, Mas Miing jadi Aki misalkan. Itu kita siapin tuh bajunya. Oh, baju standby itu? Standby, bajunya standby. Dari kumisnya Mas Unang sampai tongkat Mas Miing, sendal ya segala macam tuh udah ada. Kita breakdown. Oke. Breakdown untuk per satu. Berarti siap semua lah ya. Siap. Berarti di mobil tuh kayak gini aja. Bajunya apa?
Baju Barbie, nggak mungkin lah ya. Ya itu udah siap tuh. Padahal syutingnya sehari cuma 2 kan, tapi tetap kita jaga. Tiba-tiba improv, ada ini apa namanya, tongkat gitu, itu udah ada tuh, udah siap gitu. Padahal pada saat syuting itu tongkat nggak ada. Tiba-tiba lawakannya harus ada tongkat nih gue untuk mau mukul siapa ya atau mau itu udah siap, tinggal gitu. Di saat itu momen yang lu rasain, momen yang ketika kan dari wardrobe terus gue pengen kayaknya gue pengen ilmu gue udah lumayan nih, gue pengen jadi manajer nih. Nah dulu masih balik sebelum di Bagito, waktu zamannya masih fans club, kita sempat mau jadi artis juga tuh. Nah. Mau jadi artis juga? Bikin grup lawak. Grup lawak. Lucu? Lumayan. Jadi ada temanku dulu bekas manajer Nugi. Terus ada Ayah Eri, produser di mana? Di RCTI. Sama Putu tuh, sekarang dia manajer di Bagito. Kita berempat itu bikin grup lawak sempat. Cuman nggak terkenal. karena jujur ya teman-teman, profesi lawak itu sangat sulit banget. Sekarang bayangkan kalau penyanyi itu kan misalnya dia bernyanyi suaranya nggak bagus atau lagunya nggak enak, ya sudahlah begitu saja gitu. Betul. Coba bayangkan dikasih waktu untuk melawak 15 menit aja di atas panggung. Selama 15 menit nggak lucu, apa yang harus kamu lakukan? Susah pasti. Susah. Kalau itu tidak berbakat dan kalau itu memang nggak jago sih lewat sih itu pasti. Stand up comedian misalnya. Ini sekarang 10 menit nih, apalagi nih materinya selesai sih. Ketika lo jadi grup lawak itu ya, yang paling lucu menurut lo apa? Lucu waktu pas kita tampil di Bintaro. Bintaro lawan kita tuh komedian senior. Maksudnya lawan? Mas Keli namanya. Maksudnya lawan itu apa? Kita ikut lomba lawak. Oh, lomba lawak. Oke. Kita berempat. Nah, saingannya senior kita tuh Mas Keli. Orang Jogja. Kita juara 1, dia juara 2. Ya lawakannya kita sesuaikan pada saat itu apa ya, ada kuis Lifebuoy yang Katy Bond tuh. Kita parodiin. Kita parodiin jadi main parodi. Pesertanya gitu. Parodiin. Itu lucu. Itu. Udah tuh lucu. Terusnya main di Ancol lumayan lucu. Pas kali waktu diajak sama Mas Miing kita tampil di Bandung. Di kampus ITB atau apa gitu ya. Nggak lucu tuh. Terus itu pengalaman itu aja sih. Stres gak sih? Stres gak sih ketika jadi pelawak lo? Akhirnya lo jadi pelawak ya terus di panggung gitu. Terus nggak lucu tuh gimana? Kalau yang kocaknya lagi sama almarhum Taufik Sabalas. Bikin sketsa humor namanya di TVRI. Nah kalau itu kan si kreatifnya udah kuat. Ya skrip lah itu ya. Skripnya udah kuat. Kita tinggal main aja itu. Alhamdulillah. Itu lucu. Saingan kita dulu masih RCTI awal-awal. Jadi nggak ada. Karena ya jujur itu komedi itu susah. Susah banget kalau memang tidak berbakat. Betul. Itu susah banget sih. Ketika lo mengenal Bagito, ketika lo mengenal Diamor, ketika lo mengenal siapa lagi? Patrio. Ketika lo mengenal Abdel Temon sekarang lo, karakter yang paling kuat dari sudut pandang lo sebagai seorang yang pernah dari bawah. Ya, ngikut mereka, kemudian sekarang lo jadi seorang manajer untuk membantu mereka support secara bisnis. Siapa yang paling kuat dan karakter yang bagaimana sih yang dibutuhkan untuk industri komedian ini? Hampir sama semua, Mas. Sama ya? Sama, cuman mereka eranya, umurnya ya. Beda generasi? Beda generasi. Kayak Bagito, di bawahnya nanti Diamor, bawahnya lagi Patrio. Itu kayak kakak adik gitu mereka. Jadi sama gayanya pun, manajemennya pun sama. Sama ya? Sama. Polanya juga sama. Karena gayanya Radio SK seperti itu. Beda sama komedian yang lain gitu. Polanya kayak komedian tradisional. Terus apalagi gitu. Nah ini Radio SK tuh sama polanya. Kan kalau dulu tuh kan. Tapi kalau yang paling itu banget
mungkin Bagito ya. Bagito ya paling kuat ya. Nah, mungkin. Kan karena memang dulu medianya itu cuma ada TV sama radio. Iya. Nah, saat ini kan ada medianya, ada sosial media lah. Iya. Mereka bisa dengan bebas bikin apapun itu. Terus yang paling lu ngerasa terusik nggak sih, atau karena kita sudah terlalu tua untuk mendengarkan para komedian sekarang itu ataupun siapapun itulah ya, ngomongnya dan dianggap sesuatu yang lumrah ketika anjing, goblok, itu tuh muncul seperti hal yang biasa. Sementara di zaman itu kan tidak pernah tidak pernah ada tuh kata-kata itu. Ketika dia ngomong di radio, ngomong anjing, goblok, itu nggak pernah ada. Menurut lu gimana itu sih? Nah, itu kalau itu kan yang kalau aku tahu sih, kalau di dunia stand up itu kan kalau eventnya private itu akan keluar kata-kata itu. Tapi kalau bukan private kayak acara di swasta atau di kementerian segala macam itu emang nggak boleh pasti. Nggak boleh ya? Masih nggak boleh ya? Mungkin karena ada yang bocor aja tuh di sosial media. Karena kan kalau misalnya dia live juga nih, atau dia bikin postingan di sosial media pasti ada keluar. Wah, kebun binatang keluar semua. Keresahan. Kalau tidak salah, ya teman, yang nggak tahu. Karena saya mungkin kita orang yang lebih tua mendengarnya, oh gini ya ternyata anak muda ya sah-sah aja sih, silakan aja sih. Ketika waktu itu kan apalagi dengan konsep kemudian skrip. Dia membuat sesuatu yang jokes itu bilang dulu sama lu nggak? Atau memang ketika ini materinya ini 1, 2, 3 ya, udah langsung wilayahnya si komedian sama tim kreatif. Nah, kalau sekarang mah paling kalau ini aja, kalau aku pas sudah manajer diskusinya sama klien dulu. Oke, klien Mas Gio nih, kita temanya gatheringnya ini. Nanti Mas Abdel atau Calon Tong atau yang lain bawa ini seperti ini ya. Gitu. Dia product knowledge lah ya. Tinggal di main. Kalau susah, lu nge-handle grup solo apa grup untuk komedian ini? Solo sih yang enak. Solo lebih enak. Lebih enak. Dia sendirian. Aku juga kan punya band juga ya, band humor gitu. Band humor? Iya. Apa namanya? Kokom Band. Kokom Band, jadi mereka 7 orang. 7 orang? Jadi kan beda tuh sama Calon Tong, Abdel tuh cuma 1 atau berdua. Nah, ini banyak kepala nih. Gitu. Tapi kalau ngomongin band komedi gitu sih ya lucu-lucuan aja lah itu mah ya. Iya, seru. Riders yang paling sulit apa? Yang paling susah di antara teman yang lo handle sekarang? Riders nggak ada sih. Nggak ada biasa. Yang paling simpel Cing Abdel. Kentucky dong. Penting sausnya banyakin. Paling Kokom yang agak banyak lah ya karena band ya. Itu juga simpel sih. Ketemu Abdel di mana dulu? Awalnya di Radio SK juga. Jadi Radio SK nggak lama dia siaran awal, aku baru masuk juga tuh barengan tuh. Aku jadi fans club, dia jadi penyiar sama kakaknya Mbak Diba. Terus nggak lama dia keluar terusnya dia ngikut Bagito jadi manajer tuh. Tapi aku udah keluar dari Bagito. Oke. Aku ke Patrio, dia jadi manajernya Bagito. Terus tahun 93 si radio ini bubar, dibeli sama grupnya apa ya tuh? Grupnya Hard Rock Group apa? Beli. Terus ada lagi yang bikin Radio SK juga, tapi namanya Sentra Komedi. Oke. Kan kalau yang lama Suara Kejayaan, ini Sentra Komedi jadinya. Ketemu lagi tuh sama Abdel di situ. Waktu itu aku lagi jalan sama Geng Hijau, Sampurna. Oke. Jalan, ketemu tuh sama Cing Abdel. Waktu itu dia emang baru cuma jadi penyiar aja ya, belum ngapa-ngapain gitu. Ketemu karena aku sering nongkrong di radio yang baru itu, udah dia manggil Pak, pegang gue dah, ayo boleh kita jalan bareng ya gitu. Karena kan dia belum terkenal dulu tuh. Ya kita jalan bareng pelan. Dia dapat kerjaan di Indosiar sama Mama Dede. Nah dari situ pelan-pelan dia naik. Terus ada satu program
Indosiar selain itu ya, Mama Dede sama Encing sama Dede itu ada satu program dia sama temen tuh. Oke. Namanya apa lupa. Pokoknya nyanyi-nyanyi bareng gitu deh. Nah, itu tuh naik tuh sampai dilihat sama PH Multivision waktu itu udah dibikinin program baru untuk tayang di Global TV. Temon itu siapa sih sebenarnya? Temen juga temen di ini juga. Di SK juga. Di SK juga. Oke. Cuman dia beda beda angkatan. Dia sama ya beda angkatan. Jadi tuh SK tuh kan ada di Pakubuwono, terus saya pindah lagi di Sultan Agung Manggarai, terakhir di daerah Peeng. Mana tuh ya? Dekat RCTI situ. Nah, jadi kalau untuk lebih masuk duluan ya Abdel lebih duluan. Baru Temon. Nah, kalau Temon itu mereka sama-sama dari UI. Oke. Sama UI. Nah, kalau Temon dia datang sama teman-temannya ini, teman-teman ada band humor juga namanya Toilet Orchestra. Toilet Orchestra. Apa sih plesetannya Twilight-nya Mas Adi MS. Nah, itu anak-anak UI semua. Nah, itu band-band anak-anak UI bikin lucu-lucuan gitu. Terus mereka ketemu lah di radio itu. Bisa kompaknya tuh gimana sih mereka? Itu dia tuh. Kan artinya dari sisi generasi berbeda. Ya, terus teman agak muda tua dikit. Teman agak tua dikit ya. Dikit. Tapi jaga kekompakannya gimana tuh? Ya mungkin mereka sama-sama kuliah di tempat yang sama ya. Si Temon psikologi UI, Abdel di FISIP UI, dan mungkin cerdas dua-duanya lah. Biasanya tektokannya bagus lah ya. Bagus tuh. Akhirnya ketemu tuh sama Abdel kan, suruh megang, ya udah pelan-pelan. Akhirnya yang tadi aku bilang naik tuh di JTV tuh. Abdel Temon bukan superstar. Oke. Udah terus sampai sekarang. Terus ini gue pernah dengar ya, nggak tahu, tolong dikonfirmasi. Katanya lu pernah sakit ya dulu ya? Tahun 2015. Hah? Sakit apa? Ada virus ke otak. Berapa lama sakit? Itu sekitar 8 bulan. Tapi kalau sakitnya sih cuma 3-4 bulan. Dampaknya? Recovery-nya itu di total jadi 8 bulanan ya, Mas. Kenapa harus recovery? Apa? Karena? Ada virus aja itu. Ada virus? Tahu kenanya di mana. Pengaruhnya kepada? Ke otak. Otak. Jadi nggak blank gitu deh, amnesia gitu, nggak bisa apa-apa. Nggak kenal. Istri kenal lebih? Hah? Istri kenal? Enggak. Istri nggak kenal juga? Nggak kenal. Semua. Bisa kawin lagi tuh kalau Alhamdulillah ya 8 bulan per setahun tuh udah pelan-pelan recovery. Berarti kayak lupa ingatan. Lupa ingatan gitu. 8 bulan itu ya? 8 bulan. Oke. Jadi teman-teman gimana ngelihatnya ketika lu datang, teman-teman lu gitu datang? Nggak ada yang tahu dah. Cuma senyum. Orang Abdel datang aja. Ini siapa nih? Temon. Padahal Abdel. Terus cara nge-handle kerjaan gimana tuh? Waktu pas sakit. Kebetulan ada roadman masing-masing. Abdel ada yang ngurusin, Calonong juga ada yang ngurusin, Kokom juga ada yang ngurusin. Jadi alhamdulillah ada. Jalan. Jalan sampai pas sembuh balik lagi kita handle. Oh. Iya, gue inget semua nih sekarang. Gue inget. Pengalaman nih sekarang kan pegang artis banyak nih. Lu sebagai leader, sebagai pembina, sebagai manajer artis kan banyak tiba-tiba, ya si klien ini requestnya banyak banget sih. Kesel nggak sih lu denger gitu? Misalnya, capek gitu ya? Capek nggak sih lu? Kan misalnya Jumat, Sabtu, Minggu kan pasti pada jalan nih semua artis nih. Si ini pengen, nanti jangan lupa ya materi ini jangan lupa ya ini makan ini nanti foto bersama ini. Lu pusing nggak sih ngalang apa? Alhamdulillah nggak. Enjoy Mas. Enjoy ya. Yang penting bisa ngebagi aja gitu. Ngebagi. Terus artisnya kesel nggak sih gitu tiba-tiba misalkan nyampe di satu kota siang, JR itu lagi. Terus Pak Gio nih direktur mau ketemu nih, boleh nanti nggak? Nggak, harus sekarang. Gimana cara nge-handle itu? Nah kalau sekarang kayak begitu, ada yang kita ikutin, ada yang nggak juga sih. Karena kan nanti pas hari H kita udah standby
jauh-jauh tuh jamnya tuh 2 jam sebelumnya kita udah. Nah, monggo silakan untuk ketemu. Ada juga yang jauh-jauh hari ngajak ngobrol. Pernah nggak sih kalau ini kayak ini kita berbagi pengalaman lagi aja. Tiba-tiba kayak Cing Abdel datang ke sebuah pernikahan lah, diundang sebagai tamu pernikahan atau ya Abdel sama temon atau siapapun itu. Tiba-tiba ayo dong, ngelawak dong, ngelawak dong, ayo pokoknya. Pernah diain apa enggak tuh? Iya, paling cuman nggak ngelawak ya, jadi lebih ngeluarin jokes aja, dia ngikutin tapi. Gitu. Tapi diain itu. Iya, tapi ada yang pernah kabur nggak lu? Misalnya salaman, bayar dulu Gio, bayar. Ada gitu? Enggak, tapi kalau yang seru tuh ada sekali waktu acara program Indonesia Idol. Oke. Jadi minta calon tong sama Abdel. Tahu kan Mas, kalau Idol tuh kan lagi perang ya. Si A, si B, si C. Si C itu kan pendukungnya banyak. A, B, C, D. Stand up. Nggak lucu. Bukan nggak lucu, nggak dapet. Dia teriakin. Karena kan mereka beda-beda kan. Beda-beda yang ngedukung. Misalkan mendukung Judika, ini dukung siapa gitu kan. Terus penonton ngapain? Dia ngapain? Akhirnya yang ketawa ini tim bandnya tuh Mas Oni ya dulu. Udah dia pada ketawa aja tuh. Jadi penontonnya nggak fokus. Karena emang kalau stand up memang nggak bisa. Udah akhirnya anak-anak bandnya aja pada ketawa kikik sama teman-teman apa. Itu salah satu yang pengalaman unik lah ya. Unik. Terus kalau misalnya event secara langsung pernah nggak sih ada sampai garing gitu? Penonton ribuan, ya. Tiba-tiba dia berdiri di tengah-tengah siapapun lah itu artis lo. Terus penonton tuh sepi, lo udah. Ada sih, tapi bukan artisku langsung kebetulan. Siapa? Aku bawa ada temen anak komika. Jadi dia si audiens itu kayak begini duduk di bawah, habis makan. Terus? Dia stand up. Oh sebelumnya ada belly dance dulu. Habis makan, belly dance, stand up dia. Orang kenyang, nggak ada yang ketawa. Yang ada gini, Pak? Tawuran. Nah itu yang agak... Itu stres loh itu ya? Iya stres. Makanya kalau jualan MC sama stand up, yang lebih aman kan kalau dapat job MC. Karena kan nggak mikir satu arah lah ya. Tapi kalau stand up tuh kadang-kadang aku nggak berani nonton. Tinggal WhatsApp ke Rodman atau tim kreatif. Gimana, dapat nggak? Alhamdulillah ger. Gitu. Oh iya, istilah. Gitu. Teman-teman. Istilah. Sama kalau band humor pun juga begitu. Udah kita tampilkan ke band. Aku udah keluar tuh. Karena kalau nonton pas garing kayaknya nggak enak banget gitu. Pertanggung jawaban sama klien gitu. Jadi ada istilah komunikasi komunikasi antar di manajemen artis di komedi lah ya, sama obrolan santainya itu kalau lucu dibilangnya ger sip gitu ya. Ya gitu ya. Kan kalau band kan ya udah ngalir aja, gitu kan. Ada penonton nggak ada penonton ngalir. Nah kalau lawak atau stand up susah. Band humor lo tuh beneran bisa main band nggak sih? Playernya bisa. Penyanyinya bener tapi. Penyanyinya. Artinya dia suaranya bisa didengarkan dengan baik. Nah, kesininya mereka akhirnya belajar. Belajar ya. Tadinya berantakan. Tapi gue pernah sekali sih nonton komedi itu lucu sih kalau menurut gue. Amin. Lucu beneran. Kalau di band itu gue sih melihatnya tidak ada kompetisi ya di musik ya. Dan kalau di komedi ada nggak sih misalnya, wah si A honornya segini, biayanya segini. Masa gua segitu langsung si A naiknya pesawatnya bisnis kelas. Masa gua segini naik ekonomi terus. Ada rasa itu nggak sih di antar yang lu denger ya? Kalau di aku di Rumah Lucu Manajemen nggak ada sih, nggak ada. Kayak misalkan di satu sisi calon tong minta bisnis, Cing Abdel langsung ujuk-ujuk, gue juga minta bisnis, nggak ya. Nah, dia mungkin kalau calon tong bisnis dia bisa sama Akbar berdua bisa komunikasi. Mungkin kalau si siapa Cing Abdel sama staff, karena staffnya juga kan
kreatif juga, jadi dia mendingan satu baris gitu. Jadi ya biar apa ya, yang manggil kita atau IO atau klien Clear enak, ya. kita clear. Nah, Jadi nggak ngotot banget lah. pernah nggak sih lu ngeberesin masalah gitu? Dalam tanda petik nyebokin lah. Ketika komedian lu ngomong ngocehnya keterlaluan lah. Wah, jeger, sampai Nah, polisi itu polisi turun tangan, ada kliennya sih alhamdulillah. marah gitu. Kalau aku untuk di manajemenku nggak ada, tapi kembali yang tadi lagi tuh ada lagi. Jadi dia minta Cing Abdel sama ada satu lagi. Ya. Eh, komika juga, Ya. aku sebutin gitu. Jadi tuh pas Cing Abdel stand up, clear semua. Gitu. Karena kan Abdel kan tidak terlalu ngeluarin keresahan ya. Lebih ya udah dia ngelawak. Nah, komika satu lagi ini Gas. sampai ngegas nyela-nyela klien. Oh ya? Apa tamu-tamu gitu. Besok pasti dikomplain. Marah kliennya? Nah, si itu tuh yang lu bawa satu lagi tuh. Siapa Cing? Ya kan dia mah aman. Itu yang satu lagi tuh. Jokesnya nyerang-nyerang tamu. Apa yang lo lakukan? Udah. Apa ya akhirnya? Minta maaf sih. Minta maaf. Ya udah. Besok-besok Cing Abdelnya aja yang diundang. Ada nggak sih sebenarnya yang godok yang di lingkungan komedian itu ada senioritas? Tidak ada. Itu tidak ada. Tidak ada senior, tidak ada Junior. Di dunia lawak tuh itu tetap kalau di panggung mah. Kalau senioritas tuh ya sama-sama menghargai karena lu lebih senior aja. Tapi paling sebelum tampil mereka berbagi. Kalau ngomong ini, gua ngomong ini, lu timpalin ini ya. Oh, tektokannya gitu. Tektokannya. Dan itu senioritasnya berlaku di bawah panggung aja karena menghargai orang lebih senior lah. Tapi ada juga ya yang ya maaf ada yang dulu kalau dulu ada dia merasa lagi naik gitu. Nggak ngambil tiktokannya gitu, cicet gitu nggak diambil. Nggak ada, dia nggak mau ngasih umpan gitu. Nggak mau ngasih umpan, ya. Ada tuh sikat dia sendiri. Jadi si yang mudanya cuma diem aja di depan kamera, diem aja cuma senyum gitu. Ada juga pernah kayak Calontong MC ada diduetin tandeman sama MC cewek yang nyelocos gitu kan. Calontong diem aja. Dia pas ngomong der. Jadi nggak mau dilawan. Pentingnya komunikasi sebelum naik panggung ya. Komunikasi sebelum naik panggung, pentingnya saling kenal gitu ya. Iya, lain Om Gio, Cing Abdel kalau MC sama cewek yang mana? Aman semuanya bisa. Calontong juga begitu. Nanti kalau ketemu dapet ya, kan klien yang minta nih. Pasti ini, merecet gitu. Oh ya karena dipertemukannya pas hari H aja ya? Hari H. Kadang-kadang ada yang dia main sendiri tuh. Oh dia yang ngoceh aja gitu. Ngoceh. Tapi yang ngimbangin si Calontongnya atau Cing Abdelnya gitu. Bisa ngikutin lah. Kelakuan dari komedian yang membuat lu gitu ada nggak lo? Waktu sih kalau ada yang telat atau apa itu. Waktu telat ya? Profesionalisme. Yang paling profesional di talent lu siapa? Abdel kalau buat ini. On time? On time deh. On time, jadi ini. Nggak hanya di off air. Dulu kita, Cing Abdel pernah dapet itu namanya tukang bubur naik haji. Oke. Sinetron. Itu sampai berapa episode ya? Ribuan lah sampai bertahun-tahun gitu. Ribuan ya? Udah naik haji berkali-kali ya? Jadi setelah udah enggak tuh Mas, mereka bikin gathering si PH-nya. Bikin gathering, jadi kasih kayak awarding gitu. Ini artis yang begini, ini artis begini. Anjing dapat TV gede banget. Hadiah karena artis on time. Asik. Ya, Calontong juga on time, Akbar yang lain-lain sih aman juga. Gitu. Perjalanan lu dari bawah sampai sekarang jadi seorang manajer artis. Iya. Kira-kira menurut lu seberapa penting manajer artis untuk yang lu pegang sekarang ini adalah komedian? Ya standar ya, pentingnya untuk mengatur kerjaan, waktu, itu sih, itu aja.
Pentingnya untuk ya komunikasi juga mungkin ke klien gitu ya. Jembatani ke pekerjaannya. Ji, lu mau coba depan layar nggak, Ji? Kan followers udah gede nih, Ji. Mau cobain nggak? Enggak, sebetulnya tuh aku mau jadi influencer lah, apalah gitu. Ya kan tadi udah gagal tuh yang tadi cerita. Pelawak udah gagal ya. Ya kebetulan iseng aja lah, iseng bikin konten makanan. Nah kalau yang untuk apa nih follower sampai 10.000 itu jadi gini gara-garanya. Ada gua kan punya komunitas Mas. Selain sepeda aku juga Vespaan. Di Vespaan tuh pas lagi acara, pas parkir motor, pas nengok ke belakang, wah anak-anak prediksi semua nih. Udah itu iseng tuh. Set, konten karena kenal semua kan, langsung pada salaman. Cium tangan nggak sama lo ya? Udah semua tuh. Set, posting itu. Nggak tahu 6 juta. Views-nya? Ininya, apa namanya? Views-nya? View-nya ya? View-nya sampai 6 juta tuh. Aku pin sampai sekarang tuh. Nah, followersnya naik jadi dari 7.000 sampai 10.000. Naik. Ya mungkin karena bergaul kali ya kita. Kata-kata mutiara terakhir. Buatlah segala sesuatu menjadi mudah. Asik. Emang ada sesuatu yang susah ya, Bang, ada ya? Ada yang jadi susah ya? Ya kita buat mudah aja. Apapun yang terjadi. Terima kasih teman-teman. Sekian Kilabit Citra di Balik Artis kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Jangan komen ya. Di komen dong. Jangan di komen. Ulang, sekian Kilabit Citra alias sekian Kilabit Citra di Balik Artis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.